Yo guys, welcome back to my channel. Selamat siang waktu Jordan. Selamat pagi sih. Sesuai janjiku, di video kali ini aku bakal buat Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang sudah kalian tanyakan di postingan komunitas. Ini udah ada lebih dari 20 pertanyaan. Dan semoga aku bisa menjawab semuanya. Apapun pertanyaan di sini bebas, sesuai janjiku. Dan sekarang, kalau kalian tahu di Jordan lagi memasuki musim dingin. Karena Februari itu bakal turun salju. Sekarang lagi transisi dari musim panas, gugur, terus musim dingin. Let's go, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Oh iya, tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini. Karena kita baru aja sampai 5.000 subscriber sampai detik ini. Semenjak 2 bulan yang lalu aku baru ngonten dan alhamdulillah sudah mencapai 5.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bang, apakah penghasilan utamamu dari AdSense YouTube? Kalau bukan, nggak usah dibahas lebih dalam sih. Kalau iya, ya udah makasih. Oke, penghasilan utamaku itu bukan dari YouTube guys. Aku kerja di sebuah restoran yang seperti aku sampaikan di video-video sebelumnya. Penghasilan utamaku adalah kerja di restoran. Aku ngambil part-time 5 kali dalam seminggu, 5 hari dalam seminggu. Hitungannya full time sih, karena kerjanya lebih dari 10 jam kan. Nah, di situ aku punya penghasilan utama yang seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, itu sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Kalau dari AdSense, aku belum menghasilkan apapun karena baru monetisasinya juga kemarin. Sekarang masih tahap pengumpulan sih guys, belum bisa juga dicairkan. So, terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini dan sudah menonton video-video ini. Langsung pertanyaan yang kedua. Bang, umur lu berapa? Umurku, ini agak gimana ya menyampaikannya ya. Aku ada ingat satu perkataan dalam sebuah kitab, aku lupa kitab apa itu. Ketika laki-laki itu ditanya umur, ketika dia lebih tua, orang-orang akan menghormatinya. Tapi ketika dia lebih muda, orang-orang akan merendahkannya. Jadi ketika laki-laki ditanya umur, kebanyakan orang yang tahu akan hal itu, dia nggak bakal jawab guys. Cuman karena ini spesial buat kalian. So, aku jawab, umur aku 20 tahun. Aku kelahiran 2004. Kayak gitu. Pertanyaan ketiga. Jurnai penghasilan lu bang, tapi jangan sebut nominal. Penghasilanku masih cukup untuk biayaku per bulan. Karena penghasilanku tuh masih belum tetap guys. Selain pekerjaan job utama aku di restoran gitu kan. Kayak endorse itu masih belum tetap. Aku juga ngurus Latansa Edukasi buat kalian yang mau ke Jordan. Nanti kita akan lebih bahas lagi karena ada pertanyaan tentang hal itu. Dan itu masih belum jelas banget. Tapi penghasilan utamaku tuh yang paling jelas sekitar UMR lah. UMR di sini. Enggak sih UMR di Jakarta mungkin. Jadi masih belum banyak seperti yang kalian bayangkan kayak gitu. Pertanyaan keempat. Ini sebenarnya aku malu ditanyain hal ini guys. Bang pernah jatuh cinta sama seseorang nggak? Aku nggak pernah jatuh cinta sama seseorang, jujur, karena setiap aku pengen ngerasain hal itu, aku selalu ngerasa diri aku tuh belum siap gitu. Mulai dari finansial aku, entah bagaimana aku mencemplungkan diri aku untuk terlibat dalam masalah-masalah kayak gitu. Aku tuh belum bisa kayak gitu, sehingga aku selalu berpikir dua kali. Seperti yang video pertama aku buat, aku selalu memasang standar setinggi-tingginya. Walaupun sebenarnya itu hanya untuk sebagai barrier aku aja gitu, untuk menjaga diri aku. Tapi kalau di tahap pencarian, ketika aku udah siap, ketika finansial aku udah matang, pola pikir aku udah lebih dewasa lagi, mungkin aku bakal menurunkan standar itu. Karena standar itu adalah barometer di mana aku mengubah diri aku yang sekarang untuk mengubah diri aku yang akan datang gitu. Sehingga aku masang standar setinggi-tingginya. Kalaupun aku nggak tercapai, kalaupun diri aku tuh belum sampai ke titik itu, aku jatuh di tempat yang tinggi juga gitu. Jadi buat kalian yang masih sulit, masih gampang untuk jatuh cinta sama seseorang, bahkan karena kalian kesepian, kalian nggak apa-apa lah aku terima dia aja. Dia kan ngerti aku, dia kan dekat sama aku, dia kan walaupun dia biasa aja, nggak apa-apa kan, kayaknya aku cocok sama dia. Kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi, belum saatnya gitu. Karena perjalananku tuh masih panjang.
Aku juga masih semester 5 dan menurut aku masih banyak hal yang bisa aku lakukan, masih banyak orang yang bisa aku temui kayak gitu. Jadi aku belum pernah sama sekali kayak gitu guys. Pertanyaan ke-5. Ada tips nggak bang agar bisa cukup tidur hanya 3-5 jam? Dan bagaimana caramu untuk melawan distraksi ketika sedang fokus menjalankan jadwal kegiatanmu? Terima kasih banyak atas sharingnya, semoga semakin banyak anak-anak muda yang mengisi waktunya dengan hal-hal produktif. Termasuk saya yang berusia 23 tahun yang sedang berusaha menata hidup lagi. Aku menyampaikannya berdasarkan pengalamanku. Tidur 3-5 jam itu menurut aku nggak cukup. Cuman ukuran cukup kita tuh apa sih kayak gitu. Kalau kita merasa cukup ketika kita bangun tuh kita nggak ngantuk lagi, fresh lagi ya itu mungkin 7-8 jam kita tidur. Cuman kalau 3-5 jam itu pasti nggak cukup guys. Kita tuh kayak ngerasa bangun tuh aduh masih ngantuk lagi, harus dipaksa gitu, harus betul-betul dipaksa. Nah, tergantung ukuran cukup kita itu apa gitu. Kalau ukuran cukup kita itu kita bangun itu udah seger nggak ngantuk lagi, ya kita bisa mengurangi ukuran cukup kita. Ya setidaknya 5 jam nih. Mungkin karena kegiatan kita yang full, kita tidur hanya 4-5 jam, 3 jam bahkan. Kalau kita ngerasa, oh ternyata aku udah mengurangi letih aku dari bekerja keras selama ini dengan tidur yang nggak banyak waktunya, tapi yang minimal berkurang gitu letihnya aku. Sehingga kita mengukur cukupnya kita itu bukan dari berapa lama waktunya, tapi bagaimana kita mengatur ulang mindset kita. Oh, segini aku cukup, walaupun aku masih ngantuk-ngantuk, aku harus memaksakan ini. Karena kita yakin kita tuh masih belum berada di zona nyaman gitu. So, selama kalian masih belum berada di zona nyaman, kan harus bisa melatih diri kalian, bahkan jam tidur pun. Kalian punya jadwal yang padat banget, jam tidur pun kalian harus cukup gitu sedikit. Karena kita masih di luar zona nyaman kayak gitu. Dan bagaimana caramu untuk melawan distraksi ketika sedang fokus menjalankan jadwal kegiatanmu? Aku sebenarnya orang yang gampang terdistraksi oleh sesuatu. Bahkan aku bikin video ini aja, aku sempat mau menunda-nunda gitu. Ntar aja lah aku jawab pertanyaannya. Karena aku ngerasa kayak nggak ada motivasi. Tapi aku ingat lagi bahwa kalau aku tunda terus sampai kapan aku mau jawabnya gitu kan. Dan aku udah janji sama kalian kalau udah 20 pertanyaan bakal aku jawab. So, paksakan ketika kamu ke distraksi. Ya udah, kamu buat 5 minutes rulesmu. Misal, oke, aku pengen scrolling. 5 menit aku scrolling, terus aku ngelanjutin to-do list yang sudah aku buat kayak gitu. Buat hal-hal yang sulit dalam diri kalian agar kalian itu nggak gampang ke distraksi. Oke, pertanyaan yang keenam. Apa yang kita lakukan di saat lagi futur, Kak? Ketika kalian lagi futur, kalian itu jangan terlalu jauh gitu. Jadi, ketika kalian lagi nggak futur nih misalnya, lagi semangat-semangatnya dalam ibadah, coba kalian maksimalkan itu. Mulai dari ibadah wajib, ibadah sunnah. Seperti apa? Mungkin kalian udah sholat subuh. Nanti kalian jam 10, jam 11 kalian coba sholat sunnah. Sehingga ketika kalian futur, yang hilang itu adalah sholat-sholat sunnahnya, amalan-amalan sunnahnya. Nggak jauh-jauh gitu dari apa yang sudah kita lakukan kayak gitu. Sehingga kalau kalian futur, kalian tetap lakukan apa yang Allah perintahkan, terus lakukan hal-hal yang wajib gitu. Jangan membuka pintu-pintu dosa gitu. Karena kalau kalian udah membuka sedikit aja celahnya, itu bakal melebar banget. Jadi kalau kita futur, lagi turun banget iman kita, ya jangan pernah membuka pintu-pintu dosa. Terus lakukan aja hal-hal yang wajib. Mungkin kalau kalian betul-betul bosan, cari motivasi lewat buku, cari motivasi lewat video YouTube, atau dengerin podcast kayak gitu. Pertanyaan ke-7. Gimana cara manage stres sebagai kreator pemula? Gimana cara menyeimbangkan hidup di sosmed dan real life? Stres seperti apa nih yang kalian maksud kalau kreator pemula? Menurut aku ketika kalian memulai sebagai content creator, itu nggak ada stresnya guys. Karena kalian belum banyak kegiatan gitu. Karena kalian belum banyak kerjasama sama orang gitu. Kalian juga belum banyak dapat tawaran endorse. Jadi menurut aku stresnya di mana gitu. Kalau stresnya kamu dalam mengatur waktu, ya kamu atur waktunya gitu. Kapan kamu ngonten, ya minimal 1 jam sehari. Oh ini waktu aku ngonten, oh ini waktu aku belajar kayak gitu. Dan gimana caranya menyeimbangkan hidup di sosmed dan di real life? Ya itu, kalian bikin atur jadwal diri kalian sendiri. Misalnya ngonten 2 jam di pagi hari. Selebihnya itu kalian gak usah terus-terusan lihat sosmed kalian fokus ke real life-nya. Tapi ini masih struggle sih di diri aku. Kadang aku terlalu fokus sama sosmed. Aku terlalu fokus ngeriset konten. Sehingga hubungan pertemananku pun
kadang aku nggak begitu memerhatikannya. Jadi ini sebenarnya pelajaran buatku juga, kalau kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita di sosmed dan kehidupan kita di real life, kayak gitu. Pertanyaan ke-8. Assalamualaikum Kak, gimana sih awalnya cara Kak Zaid dapat sesuatu yang harus dikejar, tujuan hidup atau prioritas utama, sehingga punya ambisi yang kuat untuk mewujudkannya? Oke, ketika aku ingin menjadi seorang content creator, kalian tahu apa sih yang dibutuhkan pertama kali oleh seorang content creator? Yang paling pasti adalah device yang bagus. Kalau kalian udah punya iPhone, kalau kalian udah punya kamera yang bagus, udah membantu banget buat kalian ingin jadi content creator. Aku mendapatkan iPhone ketika itu pada awal-awal kuliah. Aku selalu mengakumulasikan cara-caranya itu untuk mendapatkannya. Contoh, oke, harga iPhone aku 13-15 juta. Bagaimana caranya aku dapat 13-15 juta itu untuk mendapatkan iPhone? Mungkin aku kerja sambilan, mungkin aku bantu-bantu orang, sehingga aku bisa mengumpulkannya dan mendapatkannya. Setelah aku mendapatkan iPhone, aku ingin jadi content creator. Bagaimana sih caranya agar aku dapat 1000 followers di Instagram pertama? Aku cari cara gitu. Mulai dari nonton YouTube, mulai dari baca buku, mulai dari konsistensi yang ku lakukan, kayak gitu. Sehingga ketika kita punya goals, kita tuh jadi bergairah gitu melakukan hidup. Kenapa? Karena kalian sudah punya goals nih, terus kalian akumulasikan ke hal-hal kecil untuk mencapai goals itu, kan bakal bergairah hidupnya. Jadi bangun pagi itu kalian tahu apa yang kalian lakukan. Misalnya nih, aku bangun pagi. Oke, tadi malam aku baru bikin skrip, paginya aku bakal ngonten di sini. Aku bakal mandi, sikat gigi, sarapan, ngonten, setelah itu aku kuliah, atau setelah itu aku kerja, atau setelah itu aku bakal ngerjain tugas, kayak gitu. Sehingga hidup kalian tuh lebih bergairah. Kenapa bergairah? Karena kalian punya tujuan gitu. Sesuatu yang kalian lakukan tiap hari itu berbeda, bakal meningkat, bakal ada sesuatu yang baru lagi kalian dapatkan gitu. Contoh, aku pengen bikin konten edukasi tentang A. Otomatis aku baca buku A hari ini kan. Besoknya aku bikin konten edukasi tentang B. Ya aku baca buku B, kayak gitu. Sehingga tiap hari, tiap minggu itu berbeda-beda terus, sehingga kita grow terus gitu. Gimana cara Bang Zahid mengelola keuangan? Aku selalu mengelola keuanganku mulai dari hal yang prioritas kayak kebutuhan bulanan, mulai dari apartemen, makan, listrik, itu udah dibajetin gitu, sekitar 70-80 JD. Selebihnya uang jajan aku. Dan aku kalau ngatur keuangan, aku masih seperti orang-orang pada umumnya. Ya, aku catat berapa pengeluaranku, berapa pemasukanku. Ketika aku merasa udah mulai boros, aku selalu melihat pengeluaranku berapa hari ini, atau pengeluaranku seminggu yang kemarin berapa, sehingga aku bisa mengatur kembali ulang di bulan depan. Oh, ternyata di bulan kemarin aku boros. Aku hal-hal yang mungkin bulan kemarin aku beli tanpa sadar, hingga aku berpikir aku boros beli ini, di bulan depan aku nggak bakal lakuin itu lagi, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, untuk bisa kuliah di Jordan biaya mandiri. Oke guys, jadi kalau buat kalian yang mau kuliah di Jordan, aku bisa membantu kalian. Bahkan aku jemput kalian di Bandara Soekarno-Hatta, kayak yang 2 minggu sebelumnya. Itu aku kan pulang, terus aku jemput mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswi baru ke Yordania. Kalian bisa lewat Latansa Edukasi. Kalian bisa cari di Instagram latansa.education, dan kalian bisa tanya-tanya apa aja di sana, mulai dari bagaimana cara mendaftarnya, biayanya, itu bakal kita urusin, mulai dari terjemah berkas, terjemah ijazah, transkrip nilai, apapun itu kita bantu sampai kalian di sini pun 1 bulan pertama akan kita kontrol, mulai dari makan, mulai dari bagaimana kalian belajar bahasa, bergaul sama orang lain, lingkungan yang baru, bahkan sampai hal-hal seperti itu kita layani. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yordania, dan aku sampaikan sekali lagi, di Yordania itu nggak ada beasiswa, jadi kuliahnya itu mandiri, UKT-nya bahkan lebih murah dari di Indonesia. Kalian bisa tanya-tanya di Latansa Education, kayak gitu guys. Hal apa yang membuat Kak Zahid bisa menghargai waktu dan bisa menggunakan waktu itu dengan berguna? Aku guys, orang yang suka ngelihat lulusan-lulusan di perkuliahan gitu. Contoh, aku kan di University of Jordan, aku selalu ngelihat lulusan-lulusannya gitu, abang-abang kelas aku yang udah lulus, mereka tuh bakal gimana sih, bakal ngapain gitu. Bukan bermaksud aku ngebandingin diri aku yang sekarang dan yang akan datang gitu, tapi aku selalu melihat mereka setelah lulus ngapain sih. Apakah hanya sekedar jadi dokter, apakah hanya sekedar jadi dosen, apakah mereka melakukan bisnis, atau gimana. Aku selalu melihat hal itu, dan aku selalu membayangkan diri aku tuh di posisi mereka. Aku bakal wisuda, terus aku bakal ngapain gitu. Sehingga aku nggak mau menyia-nyiakan waktu aku dari awal aku semester sampai akhir semester itu aku main-main aja gitu. Karena aku yakin suatu saat tiba-tiba aku lulus, aku bingung mau ngapain, aku bingung, belum ada duit juga misalnya kan. Sedangkan orang tua aku udah ratusan juta membiayaiku di kehidupan perkuliahan itu. Aku selalu melihat orang-orang gitu yang udah
lewat perkuliahannya mereka tuh bakal ngapain gitu. Apakah mereka menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan selama perkuliahan gitu. Jadi aku selalu melihat kakak-kakak kelas atau kating-kating gitu yang mereka udah lulus. So aku selalu tarik ke diri aku, oke, aku mau setelah aku kuliah finansial aku tuh bebas. Aku mau setelah aku kuliah aku tinggal menjalankan bisnis yang sudah aku jalani. Aku mau setelah aku kuliah aku bisa nikah misalnya karena aku udah ada duit yang banyak atau duit yang cukup katakan. Ya, kayak gitu. Jadi, aku ingin banget ketika aku kuliah, aku itu sukses di akademik, bis itu sukses di finansial, bis itu sukses di hafalan Quranku. Itu aku hal yang paling aku impikan banget. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum kak, di video kakak tentang membiayai hidup kan kakak mention kalau kakak digaji sekitar 1,5 juta per videonya. Nah, kakak digaji dari siapa ya kak? Apakah dari kenalan, agensi, monetize, dan lain-lain? Dan juga tips dong kak supaya pede ngomong di depan kamera. Step by stepnya untuk yang baru mulai. Waalaikumsalam. Gaji dari endorse itu kalian bisa tentukan ketika kalian punya followers nih. Kalian bisa tentukan dari rata-rata per views. Rata-rata per views dari video kalian itu kalian bisa tentukan. Ratingnya bisa kalian bikin sendiri, mungkin 200.000 per video atau 500.000 per video atau 600.000 per video, sehingga kalian bisa negosiasi sama siapa, sama brand yang ngajuin proposalnya ke kalian gitu. Ketika kalian punya konten, ketika kalian punya channel, ketika kalian bangun akun personal branding, itu biasanya ada aja yang nawarin, kak kami dari brand ini nawarin ini segala macam, briefingnya kayak gini ya kak, dokumen yang kami kirim kayak gini ya, rating kakak berapa ya. Nah dari situ kalian bisa negosiasi sehingga kalian bisa menetapkan harga gitu. Nah harga video aku pertama kali itu 500.000 dan itu udah lumayan banyak brand yang masuk. Nah tips pede ngomong depan kamera, ya kalian ngomong aja gitu depan kamera, tampilkan apa adanya diri kalian. Kalau misalnya di awal-awal kalian tuh nggak bisa ngomong depan kamera, ya latih terus setiap harinya. Karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian hari-hari itu yang kalian kerjakan, ya otomatis diri kalian bakal terbiasa untuk ngomong depan kamera. Karena ngomong depan kamera itu nggak bisa kalau hanya teori aja. Kalian harus bisa tiap hari atau tiap seminggu 3 kali kalian harus ngomong depan kamera. Habis itu berani ditonton oleh ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan orang di media sosial. Dan ketika kalian ngomong depan kamera, kalian jangan pikir bahwa video itu bakal langsung rame, video itu bakal langsung di share banyak orang, di like banyak orang. Kalian jangan langsung berpikir seperti itu, karena orang bakal share, orang bakal like ketika kalian tuh udah mantap gitu. Karena dia ngerasa, oh video ini layak untuk ku share, layak untuk ku like kayak gitu, karena diri kalian udah mantap. Jadi ketika kalian lagi membangun diri kalian untuk bisa pede ngomong depan kamera, kalian harus melatihnya. Pasti orang nemuin titik dimana kalian tuh udah hebat. Orang bakal nge-share video kalian karena kalian udah lancar ngomong gitu di depan kamera. Kayak gitu. Ketakutan Kak Zahid apa? Cara handle rasa takut itu dengan cara apa? Ketika orang tuaku tuh udah nggak ada lagi. So, bagaimana cara handle rasa takut itu dengan cara apa? Dengan cara aku beraksi dari sekarang. Aku udah menyiapkannya dari sekarang. Bagaimana misalnya, naudzubillah aku ditampar oleh realita dunia, orang tuaku bakal nggak ada lagi, dan siapa yang membiayai adik-adik aku gitu kan? Siapa yang membiayai adik-adikku? Dari sekarang aku udah melatih mulai mencari finansialku sendiri, terutama untuk diriku sendiri, baru untuk adik-adikku. So aku udah mulai mempersiapkannya dari sekarang. Begitulah caraku menghandle rasa takut. Ketika kalian punya rasa takut, kalian harus mencari cara bagaimana untuk mengatasi rasa takut itu dengan action, bukan dengan teori. Karena kalau dengan teori, itu nggak bakal terjadi. Kayak gitu ya. Bang, bahas soal generasi sandwich bang, itu harus mengutamakan kepentingan pribadi dulu atau keluarga dulu? Kalau menurut aku, kebanyakan yang aku tonton ya, yang aku konsumsi, konklusi dari aku adalah mereka mengutamakan kepentingan pribadi dulu, baru keluarga. Maksudnya gimana? Ketika dia punya penghasilan 1 juta misalnya, ya dia kebutuhan dia dulu, baru kebutuhan keluarganya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kebutuhan dia nggak tercukupi, nanti dia sakit-sakitan, gimana caranya dia mau mencari duit untuk keluarga itu gitu kan? Gimana caranya dia membiayai adiknya gitu? Gimana caranya dia membiayai kakaknya? Sedangkan dia sakit gitu. Sedangkan dia nggak tercukupi kebutuhannya. Jadi menurutku mengutamakan kepentingan pribadi dulu. Bukan kepentingan sih, lebih ke kebutuhan pribadi dulu. Ketika mereka memiliki gaji, mereka apa kebutuhan yang primer kayak beras misalnya atau hal-hal pokok lainnya untuk makan, itu diutamakan dulu. Baru nanti ke jajan adik misalnya, ke uang kuliah adik, ke uang kuliah abang, ke uang dapur orang tuanya misalnya. Jadi menurut aku, yang aku konsumsi selama ini dari konten-konten sandwich generation itu, dia harus mengutamakan kepentingan pribadi dulu gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kak Zaid kuliah-kuliah jauh ke Jordan? Adakah alasan khusus? Jika alasannya itu ranah pribadi, nggak perlu dijawab.
Alasannya adalah karena aku nggak lulus di universitas yang aku inginkan. Di mana? Di Universitas Islam Madinah. Aku pengen di situ, tapi aku nggak lulus. Aku ingin melatih bahasa Arabku, akhirnya aku nemu Jordan. Karena bahasa Arab itu nggak akan bisa kita latih kalau kita nggak ada native speakernya, nggak ada bi'ah, nggak ada lingkungan yang bisa melatih kita untuk bisa survive gitu dalam bahasa Arab. Kalau kalian pergi ke negara Arab, salah satu tips nih ya, salah satu tips untuk kalian lancar bahasa Arab adalah kalian harus pergi ke negara Arab. Karena bi'ahnya itu orang Arab, mau nggak mau kalian ke warung pakai bahasa Arab, beli ini pakai bahasa Arab, nawar menawar kalian pakai bahasa Arab, mau nggak mau gitu. Kalau di pesantren kalian pasti sembunyi-sembunyian gitu kan bahasa Indonesianya, bahkan pakai bahasa daerah kayak gitu, sehingga nggak efektif gitu. Karena kita bukan terpaksanya pun kalian kalau di pesantren itu kan jasus kan, karena ada pengawasnya. Kalau di sini terpaksa kan nggak makan kalau kalian nggak bisa bahasa Arab gitu. Kalian nggak bakal dapat satu Indomie di warung kalau kalian nggak bisa bahasa Arab gitu. Kecuali kalian bisa bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Ya kecuali kalian nunjuk-nunjuk aja gitu. Terus kalian dapat gitu kan. Kayak orang bisu. Jadi alasanku kenapa aku kuliah di Jordan karena aku ingin bisa bahasa Arab dan lingkungannya itu bahasa Arab. Kayak gitu. Karena lebih cepat aja gitu. Buktinya 1 tahun aku udah bisa ngomong sama orang-orang di sini, tawar menawar. Bahkan aku ngebawa maba itu dari Indonesia ke Jordan. Itu ada bahasa Arabnya, mulai dari imigrasi segala macam. Aku udah bisa kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku baru inget injak usia 19 tahun. Dengan jujur aku masih susah beradaptasi dengan jam tidur yang harusnya fleksibel buat ngerjain tugas kuliah. Gimana caranya mengatasi ini biar nggak mencegah juga demotivasi yang akan terjadi? Jam tidur tadi, seperti yang aku sampaikan tadi, kebutuhan kalian jam tidur kalian tuh berapa gitu. Kalau ukurannya kalian bangun itu udah seger, nggak ngantuk lagi, tergantung kalian gitu. Tapi kalau untuk ukuran aku, ya 5 jam itu aku harus bangun itu ya paksakan gitu walaupun aku ngantuk gitu. Karena jam tidur ini adalah hal yang paling fondasi utama ketika kalian melakukan tugas-tugas yang akan kalian jalani sehari penuh. Sehingga kalau jam tidur kalian berantakan, jam tidur kalian masih kurang baik, kalian tuh bakal nggak semangat lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan sepanjang hari. Bakal berantakan tuh, mood kalian bakal bangun kesiangan aja, kan ngerasa nggak sih? Bangun kesiangan aja, itu mood kalian udah malas gitu ngerjain sesuatu yang harusnya kita lakukan di pagi hari. Jadi jam tidur itu harus difleksibelkan, harus diatur. Mau nggak mau kalian harus tidur di malam hari kayak gitu. Kalau susah, berarti kalian masih belum konsisten gitu kan, melakukan rutinitas yang kalian bangun selama ini. Biasanya itu kan bakal gampang, bakal udah mulai teratur itu 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama. Jadi kalau kalian masih di tahap susah-susahnya, itu it's okay. Kalian belajar untuk mengatur jam tidur, bagaimana tidur kalian itu fleksibel. Jujur aku kadang masih sulit untuk mengatur hal ini, cuman aku masih berusaha agar bisa jam tidur aku fleksibel dengan apa yang aku kerjakan besok hari. Pertanyaan selanjutnya, bro, kata orang-orang aku punya sifat introvert. Di sisi lain, aku juga ingin menjadi content creator, tapi banyak punya kendala seperti dibicara sering belibet. Kalau malu jangan ditanya lagi. Pertanyaannya gimana agar terus mengembangkan diri baik di depan umum atau di depan kamera, agar tidak malu dan bicara lancar, gak terbata-bata. Ini aku yang sekarang. Aku masih terbata-bata kalau jawab pertanyaan kalian. Ini karena banyak di-cut-cut aja guys. Ya, kuncinya adalah kalian harus konsisten terus. Aku yang udah 6 bulan ngonten, bicara di depan kamera, sekarang aja aku masih terbata-bata gitu. Masih memikirkan apa yang aku akan bicarakan. So, buat kalian yang introvert dan pengen lancar bicara depan kamera, ya dilatih terus. Nggak ada sesuatu yang bisa kalian capai dengan cepat tanpa kalian latihan gitu. Aku ngomong kayak gini aja aku masih terbata-bata gitu. Masih mikir apa yang aku bakal jawab nih, apa pertanyaan kalian, aku tuh masih mikir gitu. Ini aja banyak banget di cut-cutnya. So, sering-sering latihan, jangan pernah malu, karena kalian ada punya tujuan yang lebih besar lagi gitu. Jadi gini, ada fase ketika kalian punya bangun konten creator. Fase pertama adalah malu. Fase kedua adalah kalian itu mulai nggak malu. Terus kalian mencari ide apa sih yang bikin video kita ini itu bakal viral. Yang ketiga adalah kalian bersaing dengan kompetitor, bersaing dengan influencer-influencer konten-konten kreator lainnya gitu. Nah, fase pertama ini kalian harus lewat dulu, fase malu. Fase malu, fase nggak percaya diri, fase minder, fase terbata-bata, terbelit-belit. Kalian harus lewatin ini dulu untuk bisa bersaing, untuk bisa dapat duit banyak seperti yang kalian impikan, yang kalian lihat-lihat influencer-influencer yang kalian inginkan gitu. So, fase malu ini harus kalian lewati dulu. Kayak gitu ya. Lanjut. Tips dong kak supaya bisa lanjut pendidikan luar negeri seperti kakak. Iya gampang, kalian bisa cek di latansa.education. Di sana tuh bisa kalian tanyakan apa aja di sana ya. Mulai dari bagaimana caranya kuliah di Jordan gitu. Tapi khususnya kuliah di
Yordania, kalian bisa lewat latansa.education gitu. Aku udah jelaskan, kalian bisa tanyakan apa yang harus dipersiapkan, apakah harus bahasa Arab bisa, segala macamnya, kalian bisa tanyakan di sana. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini yang menarik nih. Apakah Zahid terinspirasi dari Bang Zahid Ibrahim? Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Aku akan bongkar semuanya di sini, karena dari video-videoku dari awal, orang selalu bilang, apakah kamu adiknya Zahid Ibrahim? Apakah kamu kakaknya Zahid Ibrahim? Aku cuma mau bilang, aku nggak ada hubungannya sama sekali sama Zahid Ibrahim. Kita emang sama-sama orang Riau. Aku orang Pekanbaru, dia orang Duri. Kita sama-sama kuliah di luar negeri. Aku emang terinspirasi banget dari Bang Zahid Ibrahim. Kalau kalian lihat, mulai dari Instagramku, mulai dari YouTubeku, mulai dari podcastku di Spotify, itu semuanya aku hampir template mirip dengan dia. Karena aku ngerasa diri aku tuh ada kesamaan dengan dirinya. So, mengakumulasikan konten-konten kreator yang aku inginkan, sehingga aku bisa menjadi seperti mereka gitu. Dan aku juga ingin membawa nilai-nilai Islam yang aku pelajari di sini ke konten-konten yang aku kasih ke kalian semua. So, kalau ditanya apakah saya terinspirasi dengan Bang Zahid Ibrahim? Iya. Karena aku kerja di restoran nih. Aku tamat semua YouTube-nya, tamat semua podcast di Spotify-nya. Sehingga aku bisa menjadi seperti yang sekarang. Karena aku mengikuti jejak-jejaknya. Tapi masih banyak lagi konten kreator yang aku ikutin, nggak hanya dia gitu. So, aku terinspirasi dari Bang Zahid Ibrahim. Pertanyaan terakhir, Kak, rekomendasi buku yang bagus. Ada satu buku guys yang aku suka banget ketika kalian mau mulai untuk suka baca buku, yaitu adalah 5 AM Club. Aku lupa bukunya di mana. Aku pinjamin ke temen aku kayaknya. Itu bagus banget mulai habit baru ya, 5 AM Club. Mulai dari kalian bangun tidur. Karena menurut aku ketika kalian ingin punya aktivitas rutinitas yang produktif, kalian tuh harus bangun pagi guys. Bangun sepagi-paginya. Karena pagi itu kondisi otak kita lagi encer, lagi tenang, pikiran kita tuh belum banyak, belum diserbu dengan masalah-masalah harian. So, kalian harus baca buku itu. Nah, bukunya itu nggak monoton gitu. Ada kayak sebuah novel gitu. Sehingga kita tuh mengikuti alurnya tuh enak gitu. Dan kalian di akhir buku itu bakal termotivasi untuk bangun pagi, untuk produktif, untuk melakukan sesuatu yang di luar pikiran kalian. Ternyata kita tuh punya energi yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Dan itu kita temukan di pagi hari. So, buku yang aku rekomendasikan adalah 5 AM Club. Oke, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan aku sudah menjawab semuanya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak atas 5.000 subscribernya. Dan buat kalian yang masih struggle berjuang dengan kondisi saat ini, apapun itu, tetap semangat. Karena kita semua berjuang di jalannya kita masing-masing. Sampai jumpa di versi dirimu yang lebih baik lagi. See you on top and the next video.